Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan bukan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang mencari api dalam lautan, dia tidak akan pernah menemukannya, bahkan ia akan tenggelam pada tempat tersebut. Barang siapa yang melakukan usaha dakwah dengan sepenuh hati, dialah yang akan kekal dalam usaha dakwah ini. Orang yang melakukan dakwah setiap hari, maka jazbahnya, semangatnya akan senantiasa terbentuk. Dan yang tidak melakukan dakwah, maka jazbahnya, semangatnya akan terlepas. Barang siapa yang senantiasa melihat kebaikan orang lain, maka ia akan kekal dalam dakwah. Dan yang senantiasa melihat keburukan orang lain, maka ia akan terlempar dari usaha dakwah. Orang yang melakukan usaha dakwah dengan tawadu, rendah hati, ia akan kekal. Dan yang membuat usaha dakwah dengan takabur, maka tidak akan kekal di dalam usaha dakwah ini. Anggaplah diri kita sebagai seorang pelajar, bukan sebagai seorang guru. Apabila menganggap diri kita orang lama sebagai pakar dalam usaha dakwah, maka yang terjadi adalah perpecahan, bukan persatuan. Sikap seperti ini tidak akan membuat islah, tidak akan membuat perbaikan diri, justru akan mengeraskan hati kita. Jika diingatkan, mereka lebih memilih meninggalkan takaja dakwah. Orang yang hidup bersama Rasulullah SAW dalam kemunafikan tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun, bahkan iman pun tidak akan diperolehnya. Barang siapa yang melakukan usaha dakwah kemudian disertai dengan penyesalan dan istighfar, maka dia akan kekal di dalam usaha dakwah ini. Ada sebagian dosa yang menyebabkan seseorang diharamkan dari usaha dakwah, yaitu ghibah, hubu dunia, cinta kepada dunia, suka mengkritik, dan memandang wanita bukan mahram yang tidak halal dengan syahwat. Orang yang menjadikan kesalahan orang lain sebagai tanggung jawabnya, maka dia akan kekal di dalam usaha dakwah ini. Dan yang menjadikan kesalahan orang lain sebagai tanggung jawab orang lain, maka ia tidak akan kekal di dalam dakwah. Anggaplah diri kita sebagai orang baru dari segi kesempurnaan amal, tetapi orang lama dari segi tanggung jawab. Barang siapa yang mentakwilkan kesalahan pembicaraan orang lain ke arah perbaikan makna yang dimaksud, maka ia akan kekal dalam dakwah. Dan yang mentakwilkan kesalahan pembicaraan orang lain dengan keburukan, maka ia tidak akan kekal dalam dakwah. Orang yang melakukan dakwah dengan rasa takut dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan kekal di dalam dakwah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi istiqomah, sehingga hidayah tidak tercabut dalam diri kita. Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyembahan berhala." Padahal beliau tidak mungkin menyembah patung. Jika para nabi saja berdoa demikian, mengapa kita tidak? Barang siapa yang berkorban dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya istiqomah dalam setiap saat dan keadaan. Dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi. Orang yang berkata, "Asbab sayalah usaha dakwah ini berjalan," maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuangnya. Jangan mengharap dimuliakan oleh orang lain. Bila diikram, bila dimuliakan, maka kita tidak merasa layak untuk diikram. Pahamilah bahwa itu adalah ujian atau sesuatu yang membahayakan. Anggaplah
ikram dari orang lain tertuju pada amalan dakwah, bukan pada diri kita. Orang yang melakukan usaha dakwah dengan penuh kerisauan umat, risau terhadap umat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri kesan, akan kesankan kaifiat hatinya ini ke seluruh alam. Hari ini orang-orang dan diri kita sendiri belum mampu memahami nilai dari usaha dakwah ini. Padahal usaha dakwah ini adalah usaha yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mengangkat derajat kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya kehidupan mereka dalam lembah kehinaan dan mengubah mereka menjadi khalifah. Dengan usaha dakwah ini, bersama Nusratullah, melintasi gunung-gunung, melintasi sungai-sungai dan lautan tanpa sarana apapun. Inilah usaha yang menyebabkan mereka mampu mengendalikan angin dan gunung-gunung sehingga merobohkan kekuatan-kekuatan yang batil. Namun saat ini kita belum menyaksikan hal-hal seperti ini karena kurangnya pengorbanan dan belum menjadikan usaha dakwah ini sebagai jalan hidup karena kecintaan kita kepada dunia. Maksud kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas adalah bagaimana seluruh manusia menjadi dai, dan maksud wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair adalah hendaklah ada sebagian di antara kalian dari berbagai kalangan yang lebih dulu memberi pengorbanan. Setiap kesalahan yang dilakukan walaupun kecil pasti diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasalah merasa bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada umat ini. Usaha dakwah ini dibangun di atas tertib yang sangat lembut. Tertib tersebut sangat mudah dilakukan bagi orang yang ingin memperbaiki dirinya sendiri, namun sangat sulit bagi orang-orang yang hanya ingin memperbaiki orang lain. Jangan sekali-kali kehilangan kesabaran terhadap ahli suro, meskipun hasil musyawarah mereka bertentangan dengan keinginan kita, dan tidak menolak untuk berangkat ke rute dakwah yang telah diputuskan dalam musyawarah. Meskipun demikian, kita harus menyampaikan kondisi kita dan jamaah dalam musyawarah. Senantiasalah menjaga ketaatan kepada amir dan melakukan kerja dakwah dengan musyawarah. Senantiasalah merasa bahwa usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan hanya sedikit. Jangan sekali-kali merasa bahwa kita telah melakukan usaha dan pengorbanan yang besar. Bahkan jangan terlintas sedikit pun dalam pikiran bahwa kita telah menghabiskan sebagian dari harta dan hidup kita dalam usaha ini. Orang yang telah bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, dalam keadaan apapun tidak akan pernah mengatakan bahwa ia tidak mempunyai waktu untuk agama, tetapi mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk dunia. Pekerjaan yang dilakukan di dunia ini tapi melalaikan dari kerja agama, pada hakikatnya bukanlah pekerjaan. Pekerjaan yang sesungguhnya adalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Pekerjaan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh keberkahan. Namun kita telah mengabaikan tugas tersebut
sibuk makan dan minum, membangun rumah, berdagang, dan berbagai kesibukan lainnya. Tanamkanlah mahabbah kepada alim ulama dan ahli zikir yang aktif dalam dakwah dan tabligh maupun yang belum aktif dalam dakwah dan tabligh. Apakah mereka mendukung atau tidak? Hadapi mereka dengan penuh rendah hati, ketawaduan, dan berkunjung kepada mereka untuk memohon doa-doanya. Berikan hadiah, meskipun hadiah tersebut sangat sederhana. Tidak membuat perbandingan antara kerja dakwah ini, kerja tabligh, ilmu, dan zikir. Ketahuilah bahwa usaha ketiganya sama pentingnya. Meskipun demikian, tidak ada usaha yang dapat menanamkan hakikat ilmu dan zikir untuk seluruh umat tanpa usaha dakwah. Inilah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya alaihissalam dan para waliullah sebagai dai. Senantiasalah berdoa dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Jangan merendahkan siapapun, meskipun orang tersebut buta huruf dan miskin. Jangan mengutamakan kekayaan seseorang atas orang miskin. Bahkan hendaknya lebih bergairah dan bergembira ketika menghadapi orang-orang miskin. Hendaknya menyebarkan kerja dakwah ini kepada setiap orang Islam dalam berbagai kalangan, dalam berbagai mazhab. Jangan terperangkap ke dalam pikiran bahwa tidak mengapa jika hanya seorang yang menentang kerja dakwah. Menghadapi seorang penentang juga diprioritaskan. Sebatang korek api dapat membuat dunia terang benderang. Demikian pula satu orang cukup menjadi penyebab tersebarnya fitnah. Senantiasalah menjalin hubungan akrab dengan orang-orang yang bekerja dengan Anda. Demikian pula sebaliknya, berhubungan dengan orang lain juga sangat penting. Tetapi yang lebih utama adalah menjalin keakraban dengan orang-orang terdekat. Kemungkinan terjadi sedikit perbedaan cara kerja di antara satu tempat dengan tempat yang lain karena kondisi-kondisi tertentu. Tapi perbedaan ini jangan menjadi penyebab para pekerja dakwah saling meremehkan pekerja dakwah di tempat yang lain. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya islah diri, perbaikan diri, maupun bagi orang lain. Sesungguhnya sikap meremehkan cara kerja orang lain dapat menyebabkan permusuhan dan hanya menumbuhkan dendam dalam hati. Sikap tersebut hanya menimbulkan sikap takabur, kesombongan. Akibatnya, pekerja dakwah akan terperangkap pada teori dan bentuk dakwah, tapi terjauh dari hakikat dakwah itu sendiri. Ketika berada di tempat tujuan, pertama kali bermusyawarah dengan orang-orang lama dalam kerja dakwah, kemudian memulai kerja. Jika terjadi perbedaan pendapat dengan pekerja tempatan dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, hendaknya dibawa kepada orang tua sebagai penanggung jawab. Apapun yang terjadi, bersikaplah saling menghormati dan menyayangi, bukan saling menyalahkan atau merendahkan. Pekerja yang terbaik adalah orang yang mampu menjaga kesatuan hati dengan memperlihatkan akhlak yang mulia dengan penuh kebijaksanaan demi tercapainya tujuan dakwah. Menjaga kesatuan hati dan kehormatan dengan siapapun hanya dapat dicapai dengan ketawaduan, dengan rendah hati. Usaha dakwah adalah usaha yang luas, sehingga kita berada dalam posisi menyatukan umat. Setan senantiasa berusaha untuk menanamkan benih permusuhan
terutama di kalangan orang-orang lama. Demi untuk mencapai tujuannya, berdalih memegang tertib, bermakna orang lain bertentangan dengan tertib dakwah. Padahal tertib dakwah yang paling utama adalah kesatuan hati. Tanpa kesatuan hati, maka tertib yang lain tidak dapat terwujud. Perpecahan adalah pelanggaran tertib yang paling fatal. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak lalai untuk islah diri, sehingga tidak terjebak dalam perangkap setan dan hawa nafsunya, serta tidak ada kepentingan dunia dalam usaha dakwah. Orang yang berakhlak mulia senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang mendukung dan berbuat baik kepada yang menentang usaha dakwah, terhadap kawan maupun lawan, orang miskin maupun orang kaya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Ia dapat memanfaatkan keadaan dan memiliki kemampuan untuk membaca kondisi orang lain, senantiasa ikhlas dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakannya. Senantiasa merasa orang yang baru dalam usaha dakwah. Orang lama adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan usaha dakwah sampai mati, tidak terkesan dengan sikap orang yang menghormatinya ataupun tidak menghormatinya. Orang-orang menganggapnya baik atau buruk, dia tidak terkesan. Meskipun para penanggung jawab usaha ini berprasangka buruk kepadanya, dia tidak membalas dengan prasangka buruk yang sama terhadap mereka. Bahkan meskipun orang-orang meninggalkan dirinya, maka ia tetap berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan kerja dakwah ini, sekalipun kalian semua meninggalkan saya. Usaha dakwah merupakan sifat para nabi alaihissalam. Maka hendaknya tidak menjalankan usaha dakwah karena orang-orang tua yang melakukannya, atau karena meminta Anda untuk melakukannya, tetapi melakukan kerja dakwah hanya mengharap kecintaan Allah dan Rasulnya. Dan kerja ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hendaknya senantiasa merenungkan ayat-ayat dan kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis, dan tanamkan dalam diri bahwa usaha dakwah ini sangat penting dan merupakan kewajiban fardhu ain bagi setiap orang. Senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan hakikat usaha dakwah ini sebelum datangnya kematian. Orang yang telah mengenal hakikat dakwah adalah orang yang telah dianggap lama dalam usaha ini, meskipun belum mampu menyampaikan bayan. Ia berpendidikan ataupun buta huruf. Iman para sahabat radhiyallahu anhum begitu kuat, sehingga setiap perintah Allah Subhanahu wa taala diamalkan dengan penuh semangat. Bahkan perintah yang terkecil dalam Islam mereka pandang sebagai perintah yang tinggi dibandingkan kita memandang perintah yang paling tinggi. Sebab setiap potensi dikerahkan untuk mengusahakan iman bil ghaib menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Hakikat negeri akhirat telah tertanam dalam jiwa. Kenikmatan surga dan dahsyatnya neraka, penderitaan para nabi dalam menghadapi kaumnya, dan kesuksesan dalam dakwah, serta berbagai peristiwa dalam Al-Quran menjadi topik pembicaraan dalam setiap majelis-majelis mereka, sehingga mampu memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam setiap suasana dan keadaan, dan berusaha
menggunakan asbab-asbab yang dapat mengundang nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk memperkuat dan memperindah iman kita. Sebagai penjelasan mengenai sunnatullah dan asbab datangnya nusratullah, pertolongan Allah pada umat. Usaha dakwah dilakukan bukan untuk mendapatkan kedudukan apapun pada umat, sebagai amir, sebagai jumidar, atau tempat orang-orang meminta nasihat, dan juga tidak membenci siapapun kecuali 4 golongan: hawa nafsu, setan, kekufuran, dan semua hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah kita belajar menjauhkan diri dari kejahatan orang-orang yang memalingkan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lalai terhadap 4 hal tersebut, maka kita akan dikendalikan oleh mereka. Nafsu, keluarga, dan setiap orang memiliki hak yang harus ditunaikan. Seorang dai membenci perilaku mereka. Dai membenci perilaku mereka, tetapi tetap menunaikan hak-hak mereka. Senantiasa bersikap adil kepada siapapun. Hal ini akan memperkuat rohani dan meningkatkan kerja dakwah. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dari keluarga atau pekerja dakwah yang lain, saudara kita, atau dari siapapun, maka hal itu bermanfaat untuk membina nafsu. Namun setan akan memanfaatkan keadaan ini untuk menanamkan benih-benih permusuhan dan perpecahan di kalangan umat. Senantiasa waspada dengan tipuan ini dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dakwah adalah wujud pada diri sahabat radhiyallahu anhu, sehingga persatuan dan hubungan baik ini tercipta dengan sendirinya. Bukan sibuk mengusahakan persatuan, tapi berusaha menjauhi hal-hal yang melanggar tertib agar tidak merusak usaha dakwah. Mereka senantiasa, apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diterimakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Saat ini tak seorang pun di antara kita yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi amir dan belum mampu melihat ahwal orang lain. Maka ketika kita ditunjuk sebagai amir atau makmur, nah kita semua adalah orang-orang yang sedang belajar. Adalah keduanya saling memahami kesalahan dan kekurangan masing-masing. Usaha ini akan meningkat apabila dijalankan berasaskan kasih sayang, kelembutan, dan saling memuliakan, sehingga kesalahan dan kekurangan amir atau kekurangan makmur akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usaha dakwah kenabian ditinggalkan, maka tujuan hidup akan berubah untuk mencari keperluan dan kekayaan. Akibatnya umat terjauh dari berbagai bentuk kebaikan, sehingga nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertangguhkan. Akhirnya menjadi korban kebatilan dan tipu daya. Syaitan menanamkan benih-benih perselisihan sehingga umat ini saling bertikai. Hal ini tidak hanya menyebabkan kebinasaan harta dan jiwa, tapi juga menghancurkan agama, sehingga keluarga saling bertengkar, orang-orang awam dan tokoh masyarakat saling bermusuhan. Keadaan ini menguntungkan kebatilan, memberi kekuatan kepada setan untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang berusaha memecahkan suatu masalah dengan meminta bantuan orang kaya dan orang berpengaruh yang telah terlibat dalam dakwah ini adalah berbahaya. Sebab apa? Sebab tawajuh kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk. Kalimah iman telah merosot hanya sebatas perkataan. Pembicaraan agama hanya menjadi slogan dan rutinitas. Akhirnya doa-doa kehilangan ruh dan kekuatannya.
Orang yang yakin dengan kekayaan dapat menyelesaikan masalah, maka sifat-sifat keduniaan akan tertanam dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang meletakkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelesaikan masalah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala peningkatan rohani kita, sehingga pandangan hidup dan sifat agamis tertanam dalam pikir dan risau kita, sehingga memperoleh derajat takwa dan janji Allah Subhanahu wa taala akan ditunaikan hanya berdasarkan ketakwaan. Berbagai urusan akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa memiliki kekuatan hanya dengan usaha dan jerih payah jasad kita. Tanpa mujahadah, doa akan melemah. Sebagaimana perbuatan dosa menjadi hijab bagi terkabulnya doa. Serulah manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan dakwah untuk kepentingan pribadi dan mencari kemuliaan, agar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak tercabut. Dakwah dengan tujuan mendapatkan dunia, maka kemalangan dari makhluk akan menimpa. Mereka akan tertipu dengan asbab. Nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan segera turun kepada orang yang hanya tawajuh kepada nizamul ghaibiyah. Meskipun secara asbab tidak memadai, bahkan berbagai rintangan yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan seperti menghancurkan sarang laba-laba. Jika berusaha agar orang yang tidak sholat mau melakukan sholat fardu, maka akan memperoleh pahala lebih banyak daripada melakukan ribuan sholat sunnah. Selain sholat, berbagai kewajiban syariat telah ditinggalkan oleh umat sekarang ini. Apabila kita menghidupkan amal-amal tersebut, betapa besar ganjarannya. Menghidupkan satu sunnah berarti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan bersamanya di surga. Maka betapa besar pahala menghidupkan amalan-amalan fardu. Hal ini telah diabaikan dan kita jahil terhadap karunia tersebut. Disebutkan memikirkan keperluan dunia yang sementara. Orang yang telah mendapatkan kepahaman terhadap hakikat usaha dakwah akan ditanamkan keagungan agama dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kebesaran dunia dari dalam hatinya, sehingga agama akan nampak indah dan memikat dalam pandangannya, sebagaimana dunia pernah nampak indah dan memikatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan bahwa hal-hal yang diusahakan oleh manusia dengan susah payah akan nampak indah dan menarik dalam pandangannya. Pada umumnya, orang-orang menyeru manusia agar mengikuti dirinya. Dakwah ila nafsi, bukan dakwah ila Allah. Cenderung meninggikan kedudukannya dengan cara menceritakan kehebatan para pendahulunya. Pena atau tulisan berlari dengan cepat, tetapi kaki diam di tempat. Saat ini, pena menjadi biang keladi terjadinya kerusuhan di seluruh dunia. Azas untuk menyatukan umat telah dicampakkan, dan yang ditonjolkan dan menjadi kebiasaan adalah menanamkan benih-benih perpecahan di kalangan umat. Menyikapi kesalahan dan keburukan orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dengan kemarahan. Kemarahan tidak memperbaiki, justru keburukan itu semakin menjadi-jadi. Doakan mereka sehingga rohani kita meningkat. Siapapun tidak berhak marah.
kecuali guru terhadap muridnya, raja kepada rakyatnya, orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya. Setan setiap saat akan menanamkan pengaruh jahat dengan celaan dan aib kepada orang yang pemarah, sehingga ia lupa untuk islah diri, lupa untuk perbaikan dirinya. Islam menghendaki agar seseorang bergerak sesuai tuntutan kebutuhan pada saat itu. Ruh Islam telah melemah di seluruh dunia. Orang-orang sibuk mendirikan bangunan yang megah sebelum mereka memerlukan gedung tersebut. Semangat ahli dunia dan ahli agama dalam mendirikan bangunan sama saja. Ahli dunia mendirikan bangunan yang mereka sebut universitas, dan ahli agama menamakan Jamiah, Universitas Islam juga. Disebutkan dalam Al-Quran, hati mereka sama saja. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk memperoleh kesenangan dan kenikmatan. Kecenderungan kepada agama saat ini semakin hari kian memudar. Islam menghendaki kesederhanaan dan kesungguhan. Kedua sifat inilah yang menyebabkan, yang membentuk ruh Islam, menimbulkan rasa aman, tentram, dan persatuan, juga mengundang keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sifat-sifat ini hilang, akan memicu terjadinya kekacauan, kegelisahan, dan kekerasan dalam masyarakat, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lambat laun akan menghilang. Ilmu hanya pada lisan, dan sifat ilmu tidak akan terwujud. Kata-kata yang diucapkan menjadi pemicu perdebatan yang menimbulkan kebencian dalam hati. Setan menjerat manusia agar terjerumus dalam keadaan tersebut, sehingga menumbuh suburkan permusuhan. Setan akan memunculkan masalah yang sama sekali tidak pernah terdengar atau terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kita belum paham hakikat dakwah, belum memahami tertib dan kaidah-kaidahnya. Disebabkan apa? Disebabkan perilaku yang tidak mengikuti tertib, membuat orang-orang mengecam usaha dakwah. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita belum ahli menyampaikan perkara agama. Kita belum ahli menyampaikan perkara agama dan belum mencapai derajat ahli hikmah, sehingga mampu mengenali karakter orang lain, dan belum cukup pandai memberikan jawaban sesuai dengan kondisinya. Inilah diantara penyebab usaha kita berjalan lambat dan tersandung-sandung. Waspadalah terhadap jebakan setan dan nafsu yang setiap saat melalaikan dari negeri akhirat. Dan waspadalah dengan tipuan dunia yang ditegaskan dalam Al-Quran, sehingga kita mudah memahami hakikat dakwah. Derajat setiap ama akan nampak, sehingga ditunaikan sesuai derajat perintah, mengutamakan hal-hal yang fardu atau wajib dengan penuh kesungguhan daripada amalan yang mustahab. Setelah itu kita merasakan kegembiraan dalam beramal dan akan merasakan manisnya iman. Dengan asbab sholat akan tercapai cita-cita dan segala permasalahan terselesaikan. Merasakan kedamaian dan ketenangan melalui zikrullah yang mencabut rasa takut kepada makhluk, melahirkan kemuliaan akhlak dan adab yang baik, membebaskan dari keburukan nafsu. Keagungan agama tertanam dalam hati, mencampakkan kebesaran dunia, sehingga akan menerima dunia dengan kepahaman bagaimana cara menggunakannya dan kepada siapa saja haknya harus ditunaikan. Hak kepada sesama muslim maupun orang kafir, kepada hewan, kepada kawan maupun musuh. Saat ini nyaris semua hak-hak terinjak-injak.
dan sebagian orang mengaku hak-hak mereka telah ditunaikan, meskipun dalam menunaikan hak mereka sesuai dengan hawa nafsu, bukan berdasarkan syariat. Maka bagaimana menunaikan seluruh hak-hak tersebut? Dengan menertibkan amalan, menertibkan muamalah dan muasyarah kita. Menertibkan muamalah dan muasyarah kita, keduanya merupakan bagian terbesar dari syariat. Namun saat ini keadaannya sangat menyedihkan, mengakibatkan kehidupan menjadi sumber kesulitan antara seseorang dengan orang lain. Umat ini benar-benar dalam kejahilan terhadap ajaran dan kemuliaan Islam, sehingga mereka menggunakan cara hidup non-muslim karena lemahnya semangat iman pada diri umat. Agar dapat berbicara tentang kebenaran dan beramal di atas kebenaran, maka cara yang digunakan juga harus benar, sesuai dengan tuntutan keadaan. Untuk dapat memahami hal ini diperlukan kepandaian dan kebijakan. Karena tidak memahami tertib Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbicara dengan penuh semangat dan berbuat tanpa kebijaksanaan, tanpa hikmah yang bertentangan dengan tertib Allah Subhanahu wa taala, maka akan kesulitan menghadapi berbagai masalah. Banyak orang yang keliru dalam menerapkan cara yang benar sesuai dengan keadaan. Pendekatan yang benar untuk mencapai tujuan sangat penting pada usaha dakwah. Hanya kebersihan hati disertai pikiran jernih yang dapat mencapai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Tanpa kebersihan hati dan kejernihan akal, akan terjatuh dari jahil basit, kebodohan yang ringan, kepada jahil murakkab, kebodohan yang berat. Akibatnya ia akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Hal ini adalah tipuan yang disebabkan kesalahan dalam memahami tuntutan keadaan. Hendaknya pandai membaca situasi. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu? Ketika perintah dakwah diturunkan, Rasulullah SAW melaksanakan kewajiban berdakwah dengan senyap-senyap selama 3 tahun pertama. Kemudian diperintahkan dakwah dengan terang-terangan. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang di Bukit Sopa, mengajak kepada Islam dan memerintahkan orang-orang untuk yang telah memeluk Islam berdakwah kepada teman terdekat, membuat taklim dan musyawarah di rumah Arqam radhiyallahu anhu. Waspadalah terhadap hawa nafsu dengan bekerja keras memperbaiki keadaan agama pada diri sendiri sesuai tertib usaha dakwah. Jika melanggar tertib, maka kehidupan tidak dalam aturan yang benar, sehingga tidak memiliki ghirah yang benar. Senantiasa berada dalam tertib, jika tidak akan terbuka pintu-pintu fitnah. Jangan berpikir untuk memperoleh keuntungan pribadi dari orang lain, tapi pikirkanlah bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Namun ketika memperoleh keuntungan dari orang lain, hendaknya bertindak sesuai syariat agar tidak terperangkap dalam hawa nafsu dari perbuatan yang melampaui batas, yakni melakukan sesuatu tanpa musyawarah. Hal ini akan menimbulkan keburukan dan berkurangnya kebaikan. Musyawarah yang berhubungan dengan permasalahan umat adalah wajib, sedangkan musyawarah yang berhubungan dengan usaha dakwah dan tabligh dalam masalah-masalah pribadi adalah mustahab. Musyawarah akan melindungi
dari berbagai keburukan dan berbagai bentuk kecurigaan. Senantiasa memposisikan diri kita ini sebagai orang yang mencari, bukan orang yang dicari. Hormati dan kita muliakan orang lain dengan tidak memaksa orang lain menghormati kita. Apabila orang lain memuliakan diri kita, anggaplah diri kita tidak layak menerima kemuliaan tersebut. Sebaliknya, anggaplah penghormatan itu adalah sesuatu yang berbahaya karena dapat menimbulkan kesombongan. Anggaplah diri kita bertanggung jawab untuk seluruh dunia. Nah, kita dibebani tanggung jawab yang besar, sehingga senantiasa berpikir, mengapa saya tidak sungguh-sungguh berjuang hingga agama ini tersebar dan kemungkaran hilang pada diri umat. Senantiasa risau dengan kemungkaran yang melanda dunia dan memikirkan bagaimana cara memberantas kemungkaran, cara menanggulangi kemungkaran, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup dengan aturan ilahi, sehingga dengan keberkahan sholat, rohani kita akan kuat. Sarana dan asbab tidak berperan sedikit pun, tetapi sarana dan asbab dapat digunakan sesuai keperluan. Hati ini harus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh kepada aturan ghaibiyah. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa keperluan kita akan terpenuhi dengan dakwah. Orang-orang menyebut sebagai orang lama karena waktu yang telah kita habiskan. Namun jika melihat sifat-sifat yang ada pada diri kita, kita belum layak menyandang predikat orang lama. Orang lama adalah orang yang pengorbanan dan sifat-sifatnya selalu meningkat. Semakin banyak berkorban, semakin mulia sifat-sifatnya. Bukan sebaliknya, merasa semakin berkorban, tetapi sifat-sifatnya semakin buruk.